Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama bermajelis di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya, dalam kondisi insya Allah sehat walafiat. Kesehatan kita yang selalu dapat mengantarkan kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah ya. Dan alhamdulillah di kondisi kita hari ini untuk thalabul ilmi kita suasana yang sangat mendukung sekali ya. Artinya kita berada di tempat yang bersih ya, berada di tempat yang dingin, sejuk ya. Mudah-mudahan ini juga menambahkan bagi kita kemudahan untuk berthalabul ilmi, semangat tersendiri untuk berthalabul ilmi ya, dan mudah-mudahan semakin maksimalnya kita dalam menuntut ilmu asy-syar'i ini. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami dan sekaligus mengamalkan dari apa yang kita dapatkan. Salawat beriring salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para ibu sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita ya, kitab Husnul Uswah ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan ya, terkait dengan fikih ayat-ayat tentang wanita ya. Dan kita sudah sampai di surat Ali Imran ya. Kali ini para ibu sekalian rahimakumullah, kita akan mengkaji di dalam surat Ali Imran di ayat 42 sampai 43 ya. Yaitu terkait dengan Maryam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ketaatan yang
maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan kaji sebagaimana biasa para ibu sekalian rahimakumullah. Nanti akan kita lihat ya dari sisi tafsir, penjelasan lafaz per lafaznya ya, dan kemudian nanti kita akan lihat pelajaran-pelajaran dari dua ayat tersebut dalam surat Ali Imran 42 sampai 43 yang membawa Al-Quran dan membawa catatan. Nanti bisa dilihat Al-Qurannya dan dicatat dari tafsir ya, penjelasan terkait dengan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya. Insyaallah ya, ayat yang agung dan mulia. Insyaallah nanti kita akan melihat pelajaran-pelajaran yang sangat penting ya. Wa idqalatil malaikatu, dan pada waktu ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah mengistimewakanmu, wa tahharaki, dan menyucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengistimewakan kamu dari wanita-wanita yang lain ya, yang ada di alam semesta ini. Ya Maryam mukenuti li rabbiki, wahai Maryam ya, lakukanlah ketaatan kepada Rabbmu, wasjudi, dan bersujudlah kepadanya, warka'i, dan rukuklah kepadanya, ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang selalu rukuk ya. Nah, para ibu sekalian rahimakumullah, kita akan lihat penjelasan tafsir dari kalangan para ulama ya terkait dengan dua ayat ini, terutama terkait dengan lafaz-lafaz yang mungkin masih gharib bagi kita, masih asing bagi kita, dan kita akan lihat tafsiran para ulama. Wa iqalatil malaikatu, dan pada waktu ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengistimewakan kamu, mengistimewakan engkau ya. Lafaz-lafaz yang lain dari apa yang kita bacakan ini insya Allah maklum ya. Hanya saja kita nanti mendapati yang terkait dengan innallaha astafaki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakanmu ya. Di sini ada tiga arti ya, para ibu sekalian. Di sini ada tiga arti ya, yaitu dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan ya mengistimewakan daripada Maryam dari wanita-wanita yang lain. Maaf, di sini ada dua artian. Yang pertama adalah yang dimaksud ya, nanti sebagaimana di ayat di lafaz setelahnya ya, wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah mengistimewakan engkau di atas wanita-wanita yang lain. Arti yang pertama di sini adalah yang dimaksud dengan wanita-wanita di zamannya ya, dengan wanita-wanita di zamannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Maryam ya dari wanita-wanita yang lain, artinya adalah wanita-wanita yang hidup pada zamannya ya, karena kita paham ya, nanti kita mendapati juga penjelasan Rasul ya, adanya para wanita-wanita yang utama ya, nanti akan kita sebutkan juga hadis-hadisnya ya. Dan dari mereka-mereka ini ya, ada sekitar 4 kan ya, wanita istimewa di atas muka bumi ini ya. Dan nanti kita akan mendapati diantaranya bahwa dari mereka yang afdol
wa afdaluhunna itu diantaranya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha. Kita nanti akan mendapati hadis itu. Ya. Kemudian yang kedua artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Maryam dari wanita-wanita yang ada di alam semesta ini sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini arti yang kedua. Ya, jadi memiliki dua arti. Maryam diistimewakan dari wanita yang lain adalah dengan wanita-wanita yang sezamannya, dan yang kedua adalah dari wanita-wanita ya yang ada di alam semesta ini sampai datangnya nanti hari kiamat. Ya. Sudah kita melihat adanya satu keistimewaan, keutamaan yang sangat besar pada diri Maryam. Wa toharoki, ya, dan dimana Allah menyucikanmu. Ya, ini ya para ahli tafsir menyebutkan terkait dengan tiga hal. Yang pertama dari sentuhan laki-laki. Ya, dari sentuhan laki-laki. Ya. Maka nanti para bismillahirrahmanirrahim kita juga mendapati ayat yang semakna ya di dalam surat At-Tahrim, ya, ayat yang ke-12 ya, dimana ketika Allah mengatakan ya wa Maryama ibnata Imranat allati ahsanat farjaha, ya, dan dia Maryam ya putri daripada Imran alladzi ahsanat farjaha, yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada kemaluan dari Maryam, ya. Yang karena waktu itu kan isukan oleh orang-orang Yahudi ya bahwa di mana Maryam berzina, ya, yang sehingga kemudian Allah jelaskan bahwa Maryam itu adalah seorang wanita yang terjaga, ya. Nah, ini jadi dari sentuhan laki-laki, ya. Bahkan nanti kan begitu juga ya para ibu sekalian rahimakumullah, ini menjadi satu pelajaran penting juga, penjagaan diri kita terutama sebagai seorang wanita, kemudian penjagaan kita terhadap putri-putri kita, ya, itu adalah bagaimana mereka dalam kondisi kesucian, yang dimaksudkan adalah tidak pernah tersentuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Jadi artinya bahwa saya masih suci, gitu kan. Kadang ada orang mengatakan saya masih suci, ya, saya belum terkotori. Yang dimaksudkan adalah kaitan dengan keperawanannya, bukan seperti itu, gitu. Ya, jadi artinya apa? Ketika seorang wanita itu dia mungkin artinya sudah tidak perawan lagi, tapi dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, maka itu tidak mengapa, gitu ya. Kita mendapati seperti Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu terkenal dengan at-tahirah, wanita yang suci. Apakah ketika beliau menikah dengan Rasulullah, ya, dalam kondisi masih perawan? Tidak, karena kalau tidak salah 2 kali sebelum Rasul beliau menikah dengan laki-laki, itu, ya. Tapi kenapa kemudian disebut sebagai Khadijah at-tahirah? Karena ya beliau tidak disentuh oleh laki-laki yang tidak halal bagi dirinya, ya. Nah, maka yang menjadi PR besar kita diantaranya adalah menjaga diri kita sebagai seorang wanita, dan kita menjaga anak-anak putri kita dari sentuhan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Karena sudah pasti kalau anak kita mungkin masih gadis, ya, ketika menjaga kesuciannya dengan tidak akan tersentuh oleh laki-laki, maka sudah menjadi suatu kepastian keperawanannya pun akan terjaga, ya. Karena betapa banyak
ya, para wanita yang mengaku dirinya masih perawan tapi sudah terbiasa, sudah sering dipegang oleh laki-laki. Maka itu bukan wanita yang suci. Ya, maka wanita yang suci itu para ahli tafsir menjelaskan watoharoki, dan dimana Allah sudah telah menyucikanmu wahai Maryam, artinya adalah dari sentuhan laki-laki. Kemudian arti yang kedua adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Yang Masya Allah ya. Jadi artinya dari lahirnya itu tidak pernah Maryam melakukan kekufuran. Karena diantaranya sudah kita kaji juga ya pada pertemuan sebelumnya, bagaimana konsep yang dilakukan oleh Imran ya dan istrinya yaitu Hannah binti Fakut yang menjadi ibu daripada Maryam, ya, yaitu kaitan ya ibunya sendiri sudah bernadar kepada Allah ketika Maryam sedang berada di dalam kandungan untuk dihibahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjaga daripada Baitul Maqdis atau menjaga mihrab tempat ibadah. Ya. Jadi ini menjadi satu perkara yang istimewa di mana bahwa Maryam ya tidak pernah terjerumus kepada kekufuran, sehingga arti watoharoki dan di mana Allah menyucikanmu artinya adalah menyucikan dari segala macam bentuk kekufuran. Allah telah menjauhkan Maryam dari segala macam bentuk ya kekufuran. Kemudian yang ketiga arti watoharoki, bahwa di mana Allah telah membersihkan Maryam artinya adalah membersihkan dari dosa, terutama dosa-dosa kekejian. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan Maryam dari dosa-dosa dan lebih khusus lagi adalah dari dosa-dosa kekejian atau fahisyah. Ya. Nanti para ulama ketika mereka menyebutkan tentang fahisyah ya seperti dalam surat Al-Isra ya, kalau tidak salah ketika berbicara tentang masalah zina kan ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah ya merupakan perbuatan yang fahisyah ya dan seburuk-buruk jalan ya. Nah, maka nanti para ulama lebih ketika menyebutkan terkait dengan dosa fahisyah itu adalah dosa perzinahan dan apapun yang terkait tentang perzinahan yang dapat mengantarkan kepada perzinahan ya, baik itu apa komunikasi melalui byphone ya, melalui telepon, apalagi sampai apa namanya video call ya, apalagi sampai apa ketemuan, apalagi sampai sudah jalan bersama ya, apalagi juga sampai kepada hal-hal yang lebih daripada itu ya. Nah, itu namanya dosa fahisyah ya, dosa fahisyah. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Maryam dari dosa-dosa seperti itu ya. Kemudian di ayat yang ke ya 43-nya, ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya. Ya Maryam muqnuti ya Maryam muqnuti ya Maryam muqnuti ya, al-qunut ya. Al-qunut itu memiliki dua arti ya, yaitu ta'ah ya, ta'ah, kemudian yang kedua adalah al-khusyu wad dawam itu Bu ya. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah yang dilakukan dengan khusyuk dan dilakukan terus menerus ya, itu namanya kunut ya. Maka nanti kita mendapati kunut itu kan begitu ya, berdoa ya dengan doa yang panjang, berdoa dengan kehusyuan, berdoa yang dilakukan terus menerus, maka itu namanya kunut ya. Maka di
dimana apa? Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Maryam untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah dengan khusyuk dan dilakukan terus-menerus. Dawam, ya, ad-dawam itu artinya adalah terus-menerus, ya, bukan hanya sesekali, tapi dilakukan yang terus-menerus, ya. Wasjudi warka'i, sujudlah dan rukuklah, ya. Ini diantaranya para ahli tafsir seperti Imam Al-Auza'i mengatakan yang dimaksud adalah ketika Maryam mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya, ya, dan yang pertama waktu itu dilakukan adalah sholat, ya. Jadi artinya dulu pun sebelum kita, ya, mereka mendapatkan syariat untuk sholat, ya, syariat-syariat untuk sholat seperti yang dilakukan oleh Maryam, ya. Yang dimana Pak, sampai bentuk ketaatannya kepada Allah, kebersihan hatinya, dimana ketika itu Maryam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, melakukan sholat itu, ya, wasjudi warka'i, sujud dan rukuk kepada Allah untuk melakukan sholat, sampai kaki beliau Maryam itu membengkak dan mengeluarkan darah, ya. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa, ya, sehingganya betul-betul, ya, menjadi wanita pilihan, ya. Karena kan Rasulullah di dalam Imam Tirmidzi kan mengatakan begitu, Bu, ya. Afdalul a'mal as-sholah. Jadi sebaik-baik amal, sebaik-baik kegiatan, sebaik-baik kesibukan itu adalah sholat, ya. Jadi ketika kita di rumah mungkin nganggur, ya, semua sudah beresan, ya, meskipun kadang nggak beres-beres gitu, Bu, ya, tapi ya jangan nunggu beres lah, ya, ya, semi beres istilahnya, mungkin begitulah, biar kita punya waktu. Apa yang paling baik amalan dapat kita gunakan untuk mengisi waktu kita itu? Yang paling afdal itu adalah sholat, ya. Dan ketika kita mungkin dimanapun, yang hari ini kadang di fasilitas-fasilitas kegiatan kebutuhan fasilitas umum kita itu pun banyak ngantri, gitu, ya. Kadang kita mungkin mau tarik uang di bank ngantri. Ketika mungkin masih lama, kita bisa cari musola, sholat, gitu. Ketika kita mungkin, ya, di fasilitas-fasilitas umum yang menjadi kebutuhan kita, ya, buat surat menyurat, yang kadang antri lama, itu kan, ya, kadang orang mau bayar pajak, ya, antri dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan kesibukan yang paling baik itu adalah sholat, ya. Nah, ini ternyata dilakukan oleh Maryam, ya, kita mendapati pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Kemudian apa? Ma'ar-raki'in, ya, artinya nanti para tafsir menyebutkan adalah terkait dengan sholatul jamaah, ya. Rukuklah kamu, sujudlah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk, bersama dengan orang-orang yang sujud. Artinya apa? Bersama-sama, artinya berjamaah. Dan tentunya bagi seorang wanita juga kan boleh, selagi umina minal fitan, ya, aman dari fitnah, ya, tidak menampakkan tidak bertabaruj, ya, menampakkan aurat yang nanti akan terlihat oleh laki-laki, tidak mengeluarkan wewangian yang itu akan tercium baunya oleh para laki-laki, itu, ya. Yang karena bahwa boleh bagi wanita untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ya. Rasulullah pernah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah mengatakan begitu, janganlah kalian melarang wanita-wanita Allah
untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Ya, meskipun nanti kita juga mendapat riwayat yang lain, ya, bahwa apa? Ya, wa buyutahunna khairun lahunna. Tapi kalau kita mau pertimbangan, ya, lebih baik mana wanita sholat di rumah dengan sholat di masjid, maka lebih baik sholat di rumah mereka. Rumah-rumah mereka, kata Rasulullah, itu lebih baik untuk mereka. Hanya saja boleh, ya, selagi tadi terjaga dari fitnah-fitnah yang ada. Nah, masyarakat muslimin, para ibu sekalian rahimakumullah, ya, itu ulasan dari kalangan para ahli tafsir. Sekarang kita akan coba melihat pelajaran-pelajaran. Di sini minimal kita sebutkan adanya 3 pelajaran, ya, dari 2 ayat dalam surat Ali Imran, ya, ayat 42 sampai 43 terkait dengan keistimewaan Maryam dipilih oleh Allah, ya, menjadi hamba yang baik dan memiliki ketaatan yang baik kepada Rabb-Nya. Pelajaran-pelajaran yang pertama, para ibu sekalian rahimakumullah, ya, istiqomah di atas iman adalah pilihan Allah. Tapi semua itu melalui proses dan kesungguhan dengan adanya ikhtiar kita atau ikhtiar manusia. Nah, jadi artinya, Bu, seperti kita ketika mendapati ketika para malaikat menjadi utusan Allah untuk berkata kepada Maryam, ya Maryamu innallaha astofaki, ya, wa toharaki wastofaki ala nisa'il alamin. Ketika Allah mengatakan innallaha astofaki, sungguhnya Allah telah mengistimewakan kamu, wahai Maryam, ya. Sehingga ketika kita mendapati bagaimana keistimewaan Maryam tadi, ya, ketaatan yang ketika mendapatkan perintah untuk rukuk, perintah untuk sujud, untuk melakukan sholat, sholatnya sampai kakinya membengkak, sampai kakinya berdarah, ya. Nah, itu dari mana bisanya seperti itu? Tentunya karena izin Allah, ya. Artinya berarti itu kaitan dengan hidayah itu taufik, gitu kan? Diberikan kemampuan untuk beramal dan diberikan juga kemudahan untuk mengistiqomahinya, ya. Dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya diantaranya Allah menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki mayyasha. Ya, sangat jelas itu, Bu. Pada ayat ini Allah mengatakan walaula fadlullah, ya, alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, ma zakka minkum min ahadin abada, maka salah seorang di antara kalian tidak ada yang bisa terjaga, ya. Tidak ada di antara kalian yang bisa dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci. Maksudnya apa? Keterjagaan diri yang selalu dalam ketaatan kepada Allah dan keistiqomahan, yang kemudian dijauhkan dari segala bentuk maksiat dan dosa. Kalaulah bukan karena keutamaan dan karunia dari Allah dan rahmat Allah, mazakka minkum min ahadin abada, bahkan Masya Allah selama-lamanya nggak akan bisa. Walakinnallaha yuzakki mayyasha, karena yang memilih itu adalah Allah, ya. Jadi sehingga ketika kita diberikan pemahaman ilmu yang baik, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu kita dengan ketaatan kepada Allah, ya, dan itu dapat kita lakukan dengan istiqomah, ini semua karunia rahmat dari Allah. Dan begitu juga apa? Dimudahkan kita untuk meninggalkan maksiat, ya, itu juga adalah karunia dari Allah, ya, semata, ya. Nah, maka para ibu sekalian rahimakumullah, ya, tapi apa? Semua itu melalui proses dan kesungguhan untuk adanya ikhtiar, ya.
Yaitu apa? Artinya melalui proses hidayatul bayan wadalalah. Ya, melalui hidayatul bayan, melalui hidayah dulu, baru kita nanti akan mendapatkan taufik. Ya, jadi apa? Adanya usaha kita gitu Bu ya. Kalau kita akan lihat kan, Masya Allah ya, sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana kita coba sedikit ulang kemarin ya, bagaimana keistimewaan dan kesungguhan yang dilakukan oleh Imran, ya, ayah daripada Maryam, yang kemudian dilakukan oleh ibunya yaitu Hannah binti Fakut, ya, bagaimana untuk membentuk, ya, memiliki putri yang istimewa, putri yang memiliki ketaatan yang baik, putri yang memiliki kesolehan yang baik, putri yang memiliki adab yang baik. Itu tentu menjadi cita-cita kita semua. Ya, coba kita ulang ya, seperti yang kemarin telah kita sebutkan ya, bagaimana ya teladan ya Imran bersama dengan istrinya yaitu Hannah binti Fakut. Ya, yang pertama, Imran dan Hannah memiliki kekompakan dalam mendidik anak-anaknya. Masya Allah ya, mungkin ada ibu-ibu yang kemarin belum hadir ya di kajian kita di bulan yang lalu ya. Jadi ini yang pertama ya, kaitan dengan keteladanan dalam keluarga yang dilakukan oleh Imran dan istrinya yaitu Hannah binti Fakut untuk mendidik putrinya yaitu Maryam. Yang pertama, Imran dan Hannah memiliki kekompakan, kebersamaan, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan yang dimulai sejak berada di dalam janin, ya, sehingga Hannah binti Fakut, ya, beliau sudah bernadar kepada Allah, ya, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah bernadar kepadamu, janin yang ada di dalam perutku saya ikhlaskan, akan aku berikan kepadamu, aku serahkan untuk agar dia menjadi orang-orang yang bebas untuk beribadah kepadamu, maka terimalah, ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, memberi nama dengan nama yang baik, ya, memberi nama dengan nama yang baik, ya, yaitu dengan diberi nama dengan nama Maryam, ya, dengan nama Maryam, ya. Ini apa namanya, seperti kemarin ya, yang ketika kita sudah apa namanya tafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Maryam itu artinya adalah pelayan Allah. Masya Allah ya, kalau kita punya anak namanya Maryam, ya, jadi mereka dia nanti diharapkan dapat menjadi pelayan Allah. Yang ketika sudah menjadi pelayan Allah, maka dia pasti akan baik untuk melayani manusia, ya, melayani orang tuanya, melayani suaminya, melayani siapa saja yang dekat dengannya, ya. Kemudian berikutnya apa? Menyediakan tempat terbaik. Masya Allah ya, usaha ikhtiar yang dilakukan oleh Imran bersama dengan putrinya, bersama dengan istrinya Hannah binti Fakut, ya, memberikan tempat terbaik untuk putrinya agar menjadi putri yang istimewa, ya, yaitu berada di Baitul Maqdis, berada di mihrab, tempat untuk beribadah, ya. Kemudian apa? Memilihkan guru terbaik, ya, yang kemudian diasuh oleh Zakaria, seorang nabi, seorang yang soleh, seorang yang baik, untuk menjadi guru pembimbing dari Maryam, ya. Karena ternyata nanti kita akan melihat sejarahnya juga bahwa Zakaria ini masih termasuk keluarga atau kerabat dari Imran, ya, yang sehingga kemudian masih kerabat dengan Maryam, ya. Kemudian juga apa? Ya, pasrah kepada Allah, ya, dalam mendidik dan diserahkan kepada Allah. Karena tadi ya,
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka kemudian diterima oleh Allah. Maka yang mendidik adalah Allah. Maka ketika kita memiliki anak, agar anak kita menjadi solih dan solihah, kita serahkan kepada pencipta dari anak kita, yaitu Allah. Sehingga apa? Jangan sampai pendidikan untuk anak kita keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah ya konsep, atau itulah ya artinya jalan yang sudah Allah buat untuk anak kita, pendidikan untuk mereka agar mereka menjadi putri atau putra yang solih dan solihah. Nah, jadi artinya para ibu sekalian rahimakumullah, ya, di mana Pak? Agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita ini apa namanya? Cocok gitu ya. Allah memandang kita ini pas untuk dipilih, maka tentu usaha-usaha kita juga untuk maksimal. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh ya Imran bersama dengan istrinya, ternyata betul-betul melahirkan Maryam. Dengan itu Maryam telah dipilih oleh Allah. Dan kita lihat perjuangannya tidak gampang, ya, usahanya tidak kecil, ya, tapi dengan usaha dan proses yang cukup panjang dan penuh dengan resiko, ya, penuh dengan tantangan, ya. Ini pelajaran yang pertama, para ibu sekalian rahimakumullah. Istiqomah di atas iman adalah pilihan Allah, tapi semua itu melalui proses dan kesungguhan ikhtiar dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, pentingnya tazkiyatun nufus, gitu ya, pada lafaz wa toharoki, dari kata toharo, ya, yaitu menyucikan, ya, menyucikan, masya Allah, ya. Di antaranya sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada Maryam untuk kunut, ya, melakukan ketaatan yang terus menerus, melakukan ketaatan dengan khusyuk, disebabkan kenapa? Wa toharoki, Allah sudah menyucikan Maryam, ya. Pentingnya untuk menyucikan diri kita, sebagaimana tadi ya, kalau kita akan lihat dari kalangan ahli tafsir tadi kan, menyucikan diri dari apa namanya, sentuhan laki-laki, itu kan, yang di apa namanya, yang kemudian dihindarkan oleh Maryam, gitu ya, menyucikan diri dari kekufuran, menyucikan diri dari dosa, dari fahisyah, ya. Kenapa? Karena poin-poin ini tadi notabene yang menjadikan kotornya hati kita, ya, keterjerumusan kita dengan lawan jenis itu menjadikan kotornya hati kita, ya. Keterjerumusannya kita kepada kekufuran ini adalah kotoran sekotor-kotornya di dalam Islam. Kemudian juga apa? Ya, terjerumusnya kita ke dalam dosa maksiat kepada fahisyah itu adalah seburuk-buruk kotoran. Ya, nah maka apa? Ini pentingnya, ya, pentingnya kita untuk tazkiyatun nufus, ya. Jadi ketika kita ingin apa, mendapati bahwa kita menjadi manusia-manusia mulia, memiliki ketaatan yang baik kepada Allah, dan dijauhkan kita, dimudahkannya untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa, diantaranya apa? Mari kita untuk tazkiyah, sucikan diri kita. Begitu juga ketika kita hendak memiliki anak-anak yang baik, maka kita bersihkan hati mereka dulu. Bahkan ternyata Bu, konsep Al-Quran dan Sunnah pun begitu Bu. Untuk mendidik anak kita adalah dimulai dari adab, ya. Dimulai dari apa? Tazkiyah. Kita mendapati Bu diantaranya ya, Allah ketika menyebutkan dalam surat Al-Jum'ah itu ayat yang kedua, kan jelas konsepnya, aturan Allah, ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masya Allah, pada ayat ini jelas, ya, dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dari bangsa yang ummi, tidak bisa baca tulis, ya, untuk menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasul itu semata hanya dari Allah, bukan rekayasa beliau, ya. Maka dipilih dari bangsa yang ummi, ya. Yatlu alaihim ayatihi, Rasul tugasnya apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya. Apa fungsi Al-Quran itu? Wa yuzakihim, untuk membersihkan jiwa mereka, ya. Jadi pertama apa? Bersihkan jiwa mereka. Baru setelah itu apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru setelah itu ajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi untuk konsep pada diri kita, kebaikan kita, maka apa? Untuk tazkiyah dulu diri kita, jiwa kita, hati kita ini. Begitu juga ketika kita ingin memiliki anak yang soleh dan soya, maka apa? Kita bersihkan jiwa mereka dulu, kita ajarkan adab kepada mereka dulu, baru kemudian kita ajarkan ilmu, ya. Maka kalau kita ajarkan ilmu tapi tidak kita ajarkan adab kepada mereka, betapa banyak muncul anak-anak yang mereka adalah apa? Orang-orang yang berilmu tapi keji, orang-orang yang berilmu tapi jahat, orang-orang yang berilmu tapi dolim. Kenapa? Karena mereka tidak mentazkiyah diri mereka, tapi mereka tidak memberikan adab, pendidikan adab kepada mereka, ya. Dan ternyata kan konsep penjelasan para ulama dari kalangan para sahabat Nabi juga begitu, Bu. Ketika mereka menjelaskan dari surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, ya, adibuhum thumma alimuhum, ya, adibuhum wa alimuhum. Ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka, ya. Sahabat Umar bin Khattab juga mengatakan begitu, ta'adabu summa ta'allamu, beradablah dulu kalian, kemudian belajarlah kalian, ya. Maka Masya Allah, ini pentingnya, ya. Sehingga kadang kita mendapati ada orang yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, menghafal Al-Quran, tapi nggak beradab, ya, tapi nggak beradab. Karena apa? Tidak mempelajari adab terlebih dahulu, ya. Maka para ibu sekalian rahimakumullah, ya, ini kita mengambil pelajaran dari kisah Maryam yang kemudian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menyucikan hati Maryam, ya. Dan juga apa urgensinya kita untuk tazkiyah nufus jiwa kita ini? Karena apa? Di antaranya adalah seluruh tubuh kita ini, para ibu sekalian rahimakumullah, ya, yang akan menggerakkan anggota badan kita ini adalah hati. Maka bagaimana akan kondisi dari jasmani kita ini? Mata kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, itu tergantung kepada kondisi hati, ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam Imam Muslim, ala inna fi kulli jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dari setiap jasad manusia itu terdapat segumpal darah. Ketika segumpal darah ini baik, maka akan menjadikan baik semua anggota badannya. Tapi kalau segumpal darah ini rusak, maka akan menjadikan rusak semua anggota badannya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati, ya. Maka apa? Hati ini perlu untuk ditazkiyah agar dalam kondisi bersih, ya. Ini kunci, gitu, para ibu sekalian rahimakumullah, kunci, ya. Makanya untuk menjadi target kita, bagaimana adalah
pendidikan anak kita terutama nanti ini harus kita tanamkan adab kepada mereka, ya. Selain itu juga bahwa urgensinya kita untuk mentazkiyah diri kita, yaitu apa? Yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah kebersihan hati kita. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahullah biqalbin salim. Pada hari ketika nanti kita di akhirat, tidak akan bermanfaat harta dan anak kita. La yanfa'u malun wala banun. Ya, ternyata para ibu sekalian rahimakumullah, fokus seseorang di dunia kebanyakan pada dua hal ini. Itu apa? Fokus dengan anak. Ya, fokus dengan anak. Ya, yang mereka ingin agar anaknya pinter, anaknya cerdas, anaknya punya pendidikan tinggi, ya fokus kepada anak. Ya, ada mereka yang fokus belum dikaruniai anak, mereka juga fokus bagaimana caranya gitu ya, sampai mungkin apa namanya bayi tabung, sampai mungkin kemana dan seterusnya lah gitu ya, berobat untuk agar ya bisa punya anak gitu ya. Yang kadang dengan itu banyak melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Kebanyakan manusia itu fokus dengan harta, yang sampai mereka lupa dari ibadah. Nah ini, jadi apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari gak akan manfaat harta kita, gak akan memberikan manfaat kepada kita, anak kita. Illa man atahullah biqalbin salim. Siapa nanti yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari kekufuran, bersih dari kemaksiatan, bersih dari dosa, bersih dari fahisyah, perbuatan keji, ya, bersih dari kebid'ahan dan seterusnya. Ya, nah ini para bismillahirrahmanirrahim pelajaran yang perlu kita ambil. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ibadah, ya, yaitu apa? Butuh kesungguhan. Pelajaran ketiga, ibadah butuh kesungguhan. Seperti yang dikatakan oleh Allah tadi, ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Masya Allah ya. Jadi di situ dilakukan dengan kunut, ya. Ya itu juga dilakukan dengan ya sungguh-sungguh. Sampai tadi kan sebagian para tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah ketika Maryam mendapatkan syariat sholat, beliau melakukan sholat sampai kaki beliau membengkak, sampai kaki beliau mengeluarkan darah. Nah, ini pentingnya, ya. Selain ketika kita sudah lulus yang pertama kaitan dengan masalah ibadah kita, ya, yaitu apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Baru kemudian yang kedua adalah kita jaga atau kita upayakan ya kuantitasnya, ya. Kita mendapati seperti ada seorang wanita, Bu, ya, Ufairah. Ya, Ufairah itu seorang wanita yang beliau jarang tidur, ya, yang di malam hari, sehingga banyak beliau gunakan untuk sholat di malam harinya. Ya, sampai ketika beliau ditanya, wahai Ufairah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya, karena beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur sedangkan Zat yang menciptakan aku, yang memberi rizki aku, ya, dia tidak pernah tidur, gitu ya. Masya Allah itu. Sehingga dengan itu menjadikan dirinya jarang tidur, bahkan jarang tidur malam, yang banyak di malam harinya digunakan untuk sholat tahajud, untuk sholat malam. Nah ini kan memiliki kesungguhan ibadah yang luar biasa, ya, seperti kita mendapati yang dilakukan oleh Zainab binti Jahsy, ya, membuat di kamarnya tali yang melintang, yang ditegur oleh Rasulullah. Ditanyakan oleh Rasulullah, wahai Zainab, ya, ini untuk apa? Ya, ini untuk apa? Ya, maka beliau mengatakan, ketika saya sholat ya Rasulullah, saya dalam kondisi capek, saya dalam kondisi lelah, maka saya berpegangan dengan tali itu.
Jadi kan menunjukkan ibadahnya yang luar biasa. Tapi waktu itu Rasulullah kemudian menegurnya, ya tidak perlu harus sampai seperti itu, hai Zainab. Sholatlah kamu, kalau kamu capek istirahat, kalau kamu ngantuk tidur. Nah begitu, ringkas ya dalam ibadah. Ya, seperti yang pernah dilakukan juga oleh Ummu Habibah ya, ketika mendapatkan informasi dari Rasul terkait dengan syariat sholat rawatib ya, sholat rawatib pengiring daripada sholat wajib ya, yang dijanjikan oleh Rasulullah akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Maka Ummu Habibah kan mengatakan begitu ya, setelah saya mendapatkan informasi itu, maka saya tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib sampai aku dipanggil oleh Allah, sampai wafatnya. Jadi bagaimana memiliki kesungguhan di dalam melakukan ibadah kepada Allah, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Maryam. Sehingganya para ibu sekalian rahimakumullah, luar biasa, Maryam menjadi satu teladan bagi kita ya, contoh ya, yang karenanya sangat wajar ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita pun menyebutkan akan keutamaannya. Di antaranya keutamaan dari Maryam, Rasulullah mengatakan khairun nisaiha Maryam bintu Imran wa khairun nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Ya, jadi sebaik-baik wanita ya di dunia adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di dunia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, berarti ada dua orang dalam riwayat ini. Di riwayat yang lain ya, Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Nabi bersabda, afdhalun nisa'il alamin Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Maryam binti Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Nah, kalau pada ayat ini hadis ini dalam riwayat Imam Hakim mengatakan sebaik-baik wanita yang ada di alam ini adalah Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad ya, kemudian Maryam binti Imran ya, dan Asiyah binti Muzahim ya, istri daripada Fir'aun ya. Kita juga nanti mendapati riwayat yang lain ya, kamalu minar rijal kathir ya, ini dalam Sahihain, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, kamala minar rijali kathirun, dari kalangan para laki-laki yang memiliki kesempurnaan itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam binti Imran, adapun yang memiliki kesempurnaan dari kalangan wanita itu adalah Maryam binti Imran. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Asiyah ya, istri Fir'aun. Wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli sarid ala sa'irit ta'am, adapun keutamaan Aisyah dari wanita-wanita yang lain seperti keutamaan bubur dari makanan-makanan yang lain. Jadi dulu di Arab itu makanan istimewa adalah bubur sarid ya. Yang terakhir kita mendapati riwayat ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Asyakir dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi bersabda, hasbuka min nisa'il alamin arbaun, cukuplah bagi kalian wanita-wanita yang memiliki keutamaan yang paling tinggi di alam semesta ini empat ya, Maryam bintu Imran, yaitu Maryam binti Imran, wa Asiyah imra'ah Fir'aun, dan Asiyah ya, istri Fir'aun, wa Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah istri Rasul ya, Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin ya, dan ya Fatimah binti Muhammad, wa afdaluhunna alaman Fatimatu radhiyallahu anha, dan dari wanita-wanita itu yang memiliki keutamaan yang paling lebih dari yang lain adalah Fatimah radhiyallahu anha. Nah ini para ibu rahimakumullah ya, mudah-mudahan jadi satu kemanfaatan untuk kita, dua ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-43.
Sampai di sini sementara mungkin pada bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, fadhal mungkin. Wallahu taala alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Pertanyaan yang pertama kaitan dengan pendidikan adab untuk anak ya. Bagaimana untuk realisasi pada mereka, untuk anak-anak kita, kaitan juga tentang jenjang ya, jenjang di usia mereka. Jadi para ibu sekalian rahimakumullah, terkait dengan pendidikan untuk anak kita kaitan tentang masalah adab ya. Jadi memang sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya, konsep Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita pun begitu. Artinya yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua tadi kan disebutkan begitu, dimana kita untuk membersihkan jiwa mereka, memberikan adab kepada mereka, yang baru kemudian kita ajarkan Al-Quran dan Sunnah ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beradab ya. Jadi nanti prosesnya begini Bu ya, prosesnya pentingnya pertama bahwa kita ajarkan kepada mereka itu adalah untuk mengenal Allah ya, untuk mengenal Robnya. Jadi nanti mereka punya adab kepada Allah ya, adab kepada Allah ya. Nah, adab kepada Allah ini seperti apa saja gitu ya. Nah, nanti itu apa perlu kita jabarkan kepada mereka, perlu kita sampaikan nanti kepada mereka. Jadi diantaranya adalah nanti prosesnya itu untuk kita ajarkan adab kepada mereka adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasul ya, kemudian adab kepada orang tua, nanti kemudian adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada yang lebih muda, adab kepada teman, dan seterusnya. Dan itu perlu untuk terus diulang-ulang. Itu perlu untuk istilah dalam pendidikan itu diedukasi gitu terus ya, untuk diajarkan terus, diulang-ulang. Begitu juga pentingnya untuk dicontohkan, dipraktekkan itu ya. Maka disinilah yang coba sedang kami dalami nih Bu, yang nanti insya Allah akan kita praktekkan di lembaga tahfidz Quran yang kita sudah bentuk insya Allah untuk di ajaran baru ini. Di Juli nanti baru kita akan masuk ya, kita hanya menerima sekitar 20 santriwati yang kita nanti akan berkonsentrasi kepada itu, karena kan inti pendidikan kita kan nanti yang awal perlu untuk kita konsentrasikan ke anak kita itu satu, adab mereka ya tadi, kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama ya, kepada orang tua dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, ajarkan kepada mereka terlebih dahulu tentang ilmu fardu ain ya, tentang sholat, tayamum kayak mana, wudhu yang benar bagaimana, mandi wajib yang benar bagaimana ya, kemudian yang seterusnya fardu ain. Baru kemudian yang ketiga adalah ajarkan kepada mereka tentang ilmu fardu kifayah yang sangat dibutuhkan di tengah umat. Itu ilmu fardu kifayah yang sangat dibutuhkan di tengah umat ya. Mungkin ketika umat butuh guru untuk mengajar, didikkan kepada anak kita bagaimana cara mengajar. Ketika umat nanti mungkin ini butuh ya, pentingnya kita agar memiliki pakaian-pakaian yang syar'i, ajarkan kepada putri-putri kita bagaimana menjahit yang benar ya. Itu adalah semua adalah ilmu-ilmu fardu kifayah, tapi dibutuhkan di tengah umat ya. Nah, maka para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga masya Allah ya, nanti kalau kita mendalami tentang ilmu adab ini ya, bahkan sampai kepada konsep hari ini di tempat kita, di wilayah kita ini masih banyak meninggalkan PR gitu Bu ya, karena adanya jenjang tanggung remaja itu loh.
jenjang tanggung itu jenjang remaja. Remaja itu kayak mana ya? Sudah tidak muda lagi tapi juga belum tua gitu kan. Ya, sehingga apa? Kadang seperti di wilayah kita itu kan remaja itu sekitar umur 12 tahun Bu ya, 12 sampai sekitar 18. Ya, 18 tahun. Sehingga bahkan kadang untuk di umur ini masih dikategorikan di bawah umur. Jadi kalau mereka mencuri, mereka membunuh, bahkan membunuhnya kadang dengan model-model yang sangat sadis gitu ya. Kemudian juga mungkin mereka memperkosa gitu kan. Itu anak di bawah umur, yang padahal dengan konsep Islam, Masya Allah, Usama bin Zaid umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang kan gitu ya. Ya, maka diantaranya nanti kalau kita benar menggunakan konsep adab untuk mendidik anak kita, akan segera mendewasakan mereka. Itu yang karenanya para ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita nanti akan lihat seperti disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, oleh Imam Hasan Al-Basri, dan kalau tidak salah juga sudah pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu ya, kaitan dengan jenjang usia pendidikan terhadap anak kita ya, yaitu apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan Al-Basri mengatakan di umur 0 sampai 7 tahun jadikanlah anak seperti emas ya. Jadi emas kita paham Bu, kita jaga ya, kita lindungi ya, tidak dicaci maki, tidak dimarahi ya, dan konsentrasi usia anak 0 sampai 7 tahun diberi keteladanan ya, diberi keteladanan ya. Jadi banyak Bu yang bisa kita berikan gitu ya. Jadi contoh mungkin nah yuk kita sholat ya, kita ajari sholat ya. Nah yuk kita tutup aurat gitu kan, tutup aurat ya, meskipun kita cuma di luar begini nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat kita loh gitu kan. Nah ini kan sebagai satu konsep pendidikan kita untuk memberikan keteladanan kepada anak kita ya, kitanya sendiri, kemudian ketika berada di luar tidak mengumbar aurat kita. Nah itu teladan gitu. Jadi artinya apa? Kita berikan teladan kepada mereka, adab-adab yang baik, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur ya, bagaimana cara masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berikan keteladanan. Nah, baru nanti di usia 7 sampai 14 tahun jadikan mereka seperti tawanan. Itu Bu. Jadi yang menyetir anak kita itu kita, yang mengarahkan anak kita itu kita. Maka Rasul mengatakan begitu dalam Bukhari Muslim kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Semua itu anak akan menjadi benar, menjadi tetap lurus Islamnya itu karena orang tuanya kok. Anak itu akan menjadi rusak akidahnya sehingga dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu pun karena orang tuanya kok. Maka apa? Di usia 7 sampai 14 tahun yang kita berikan untuk anak-anak kita itu bukan kemudian kamu nanti kalau sekolah di mana, kamu mau milih di mana, apa ikut temenmu yang itu, apa kamu ingin seperti sekolah di tempat temenmu yang itu. Jangan begitu. Nah, pokoknya ini ada sekolah yang akan mengajarkan adab kepadamu, mengajarkan kecerdasan kepadamu, mengajarkan akidah yang kuat kepadamu, mengajarkan ibadah yang sunnah kepadamu, maka kamu besok sekolahnya di sana. Itu. Jadi jangan kita berikan pilihan kepada anak, harus kita yang milih. Jadikan mereka tawanan kita yang bimbing, kita arahkan mereka. Bahkan kalau sampai mereka menyimpang, harus kita tegur, harus kita marahi ketika mereka menyimpang ya. Jadi tidak kita kemudian ikut anak ya. Dan ingat para ibu sekalian rahimakumullah, dengan kita memberikan takdib kepada mereka, memberikan pelajaran kepada mereka, kita mungkin sedikit mengekang mereka
itu sebetulnya bukan karena kita tidak sayang dengan mereka, justru itulah karena sayangnya kita dengan mereka. Oh, di antaranya manajemen Allah juga begitu kok. Ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya coba itu Allah pertama manggil hambanya dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai hambaku, kamu orang baik karena kamu mukmin, kamu orang soleh, kamu orang taat. Tapi setelah itu apa? Allah mengatakan, aku wajibkan kepadamu puasa. Ya, puasa apakah sesuatu yang mudah? Bukan. Apakah satu yang enak? Tidak. Apakah satu yang gampang? Enggak. Bahkan bukan hanya kamu puasa 5 hari loh, bukan. Kamu puasa 1 pekan, bukan. Puasa 1 bulan. Ya. Tapi dengan itu apakah Allah tidak sayang dengan kita? Allah sayang dengan kita. Yang karenanya, ya maka mari tidak selalu kita memberikan fasilitas yang baik untuk anak, itu membahagiakan dia. Kita memberikan apa yang dia minta, itu kemudian bentuk wujud kasih sayang kita. Bukan hanya sekedar seperti itu, tapi kita harus punya ilmunya, kita harus punya konsepnya, ya, sehingga kita akan benar untuk mendidik mereka. Dan di usia 14 tahun sampai berikutnya 21 sampai ke atas, jadikan anak kita itu sebagai partner kita. Kalaulah langkah-langkah dari 1 dan 2 sudah dilakukan, Bu, yakin anak itu betul-betul akan menjadi partner kita. Ya. Apa pekerjaannya ibu? Ya, ibu mengajar, ibu mengajarkan tahsin, ibu mengajarkan tahfidz. Ya, ketika ternyata muridnya banyak, pasti bisa dibantu sama anaknya. Anak menjadi partner kita. Jadi apa? Untuk mendidik mereka apa? Di usia itu sudah kita lus-lus mereka, kita ajak ngobrol mereka, bertukar pikiran kepada mereka. Sudah begitu di usia itu. Ya, kalau step by step kita benar. Tapi kalau step by step kita kadang salah, melonjak gitu kan, ya kadang agak berat. Gitu. Kita melewati masa 7 sampai 14 tahun. Contoh, itu enggak kita lakukan. Nanti di usia tadi 14 sampai ke atas untuk kita jadikan partner, ya nggak bisa. Nak, kamu harus begini, nak, ya. Aduh, enggak lah bu, ya, males, nggak mau, ya, guys, terus begitu, karena nggak bisa untuk kita jadikan partner mereka. Mungkin seperti itu bu gambarannya, wallahu taala alam. Lebih memang nanti banyak untuk dipraktekkan ya kepada anak-anak, sehingga mereka betul-betul menjadi peserta didik kita yang menjadi peserta didik yang baik. Kemudian yang kedua, kaitan dengan hadoroh tadi bu ya, itu memang akan banyak timbul di tengah-tengah masyarakatnya yang seperti itu. Jadi artinya kalau ketika kita melihat adab-adab dalam berdoa, itu kan nggak ada seperti itu. Itu justru sebelum ketika kita meminta dan memohon kepada Allah, disunahkan itu adalah untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau itu sampai dikatakan kalau urutannya nggak pas, nanti apa istilahnya tadi ya, ditolak doanya atau apa, tidak diterima. Nah, ini kalau kita sudah adanya ucapan seperti itu, kita butuh dalil, ya, kita butuh dalil, ya. Jadi ala hadratil Mustafa itu kan kalau di kita bahasakan itu bisa untuk kita hadirkan doa ini kepada mereka atau untuk mereka, atau bisa juga mungkin diartikan dengan doa ini untuk adanya kehadiran mereka. Oh, kan malah seperti itu, ya, malah seperti itu. Jadi artinya sehingganya para ibu sekalian rahimakumullah, yang disunahkan bagi kita kalau kita nanti membuka kitab-kitab tentang doa, kajian tentang masalah doa itu, ya justru yang disunahkan bagi kita itu adalah membaca sholawat sebelum kita mendoakan dari hajat yang kita inginkan. Mungkin seperti itu bu, wallahu ta'ala alam.
Kalau mungkin masih ada yang lain? Bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pesan ini pada bismillahirrahmanirrahim dari tim media, nanti bisa menengok channel kita di YouTube ya, Markas Media, Markas Dakwah Media, nanti bisa dilihat di sana. Dan harapannya nanti kita bisa semakin banyak ya yang mengelek dari ya, YouTube kita, sehingga memudahkan untuk dakwah melalui media ini, dan nanti bisa diakses ke para kaum muslimin yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.